Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Mahendra. Saya dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Prodi Bisnis Digital. NIM saya yaitu 231261209016. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Materi yang akan saya bahas yaitu analisis jabatan. Sebelum memasuki materi analisis jabatan, apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan atau job analysis adalah suatu cara, prosedur, prosedur dan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan, berupa deskripsi pekerjaan, indikator pekerjaan, pendidikan, dan kompetensi yang diperlukan, prosedur operasi melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan, serta kompensasi dan penilaian pekerjaan. Analisis jabatan memberikan informasi berharga bagi perusahaan antara lain penentuan strategi, penarikan, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan desain dan redesain jabatan perencanaan sumber daya manusia. Analisis jabatan menurut ahli. Menurut Dessler 2000 tahun 2014, analisis jabatan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan, serta spesifikasi sumber daya manusia yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Analisis jabatan menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan, berupa daftar yang berisi apa yang diminta oleh pekerjaan tersebut, dan spesifikasi pekerjaan, jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Konsep analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses yang dilakukan untuk memahami dan menggali informasi tentang suatu jabatan atau pekerjaan di dalam organisasi. Tujuan dari analisis jabatan adalah untuk memahami tugas-tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang terkait dengan jabatan tersebut. Konsep analisis jabatan. Beberapa langkah dalam konsep analisis jabatan. Yang pertama, pengumpulan informasi. Dalam langkah ini, pengumpulan data tentang jabatan yang akan dianalisis. Informasi ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan pekerja, observasi langsung atau melalui dokumen seperti deskripsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi pekerjaan. Setelah mengumpulkan informasi, kita membuat deskripsi pekerjaan yang mencakup rincian-rincian tugas, tanggung jawab, dan hubungan pekerjaan lain. Deskripsi pekerjaan ini membantu memahami apa yang diharapkan dari pekerja dalam jabatan tersebut. Tiga, spesifikasi jabatan. Selain deskripsi pekerjaan, kita juga mengembangkan spesifikasi jabatan. Spesifikasi ini mencakup kualifikasi pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Empat, analisis tugas. Dalam langkah ini, kita memecah tugas-tugas dalam jabatan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini membantu memahami urutan kerja dan bagaimana tugas-tugas tersebut saling terkait. Lima, penilaian kinerja. Informasi dari analisis jabatan digunakan untuk mengevaluasi kinerja-kinerja pekerja dalam jabatan tersebut. Kriteria penilaian kinerja dapat didefinisikan berdasarkan indikator pekerjaan yang telah diidentifikasi. Metode-metode analisis jabatan. Yang pertama, observasi. Dalam metode ini, peneliti secara langsung mengamati pekerjaan yang dilakukan oleh individu yang menempati jabatan tersebut. Observasi dilakukan dengan memperhatikan tugas-tugas yang dilakukan, interaksi dengan rekan kerja dan lingkungan kerja. Keuntungan metode ini adalah mendapatkan informasi yang akurat karena berdasarkan pengamatan langsung. Namun metode ini memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Yang kedua, wawancara. Dalam metode ini, peneliti melakukan wawancara dengan individu yang menempati jabatan tersebut. Wawancara dilakukan dengan bertanya tentang tugas-tugas, tanggung jawaban, keterampilan, dan pengalaman yang terkait dengan pekerjaan. Keuntungan metode ini adalah mendapatkan wawasan langsung dari pekerja yang menjalankan tugas tersebut. Namun, terkadang informasi yang diberikan dapat dipengaruhi oleh persepsi atau interpretasi subjektif. Yang ketiga, kuesioner. Dalam metode ini, penelitian menyusun kuesioner yang berisi pertanyaan tentang tugas-tugas, keterampilan, dan persyaratan pekerjaan. Kuesioner kemudian didistribusikan kepada individu yang menepati jabatan tersebut atau kepada atasan yang mengawasi pekerjaan tersebut. Keuntungan metode ini adalah efisien karena dapat mengumpulkan data dari banyak responden sekaligus, namun terkadang respon yang diberikan dapat terbatas atau kurang mendalam. Baik, kita akan ya,
akan sesi terakhir yaitu rangkuman. Analisis jabatan adalah proses pengumpulan dan menganalisis informasi tentang suatu jabatan atau pekerjaan di dalam organisasi. Tujuannya adalah memahami tugas-tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang terkait dengan jabatan tersebut. Konsep analisis jabatan melibatkan deskripsi pekerjaan, spesifikasi jabatan, dan evaluasi kinerja. Ada tiga metode analisis jabatan yang umum digunakan. Yang pertama metode observasi, yang kedua metode wawancara, yang ketiga metode kuesioner. Metode ini membantu memahami jabatan secara mendalam dan memastikan penempatan orang yang tepat sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.